Aku terkantuk-kantuk di sudut bangku stasiun tua, di sebuah kota kecil yang sangat kuno. Kota lama di perbatasan ibu kota. Senyumku lama menghilang. Betapa tidak. Nyaris 2 jam aku menanti kereta terakhir tiba. Lelah setelah seharian membantu keluarga sahabatku yang mengadakan pesta tunangan dengan kekasihnya. Berkali-kali mataku melirik jam tangan. Hatiku lelah sudah, namun jadwal kereta api negeri ini sudah kadung semrawut. Masyarakat hanya mampu menggerutu untuk setiap keterlambatan datang dan perginya kereta. Benar, kita tidak mampu berbuat lain. Para pejabat berwenang agaknya sudah lama terkena penyakit tuli, hingga suara masyarakat pemakai jasa setia kereta api pun tidak lagi terdengar. Lantas, aku menghela nafas berkali-kali. Malam semakin larut. Sudah jam 9. Hingga tiba-tiba aku nyaris berdiri saking kagetnya. Aku mondar-mandir tidak karuan, karena baru kusadari kini sekelilingku mulai sepi. Beberapa orang yang tadi tampak masih menunggu sepertiku entah kemana perginya. Mungkinkah mereka pulang lagi, atau hanya sekedar ke kamar kecil? Penjajah makanan juga sudah sejam lalu membereskan dagangannya dan kembali pulang. Itu berarti sekarang tinggal aku sendirian di stasiun kecil ini. Aku menoleh berkeliling. Sepi. Hingga tiba-tiba dari arah belakang ada suara serak menegur yang membuatku nyaris terperanjat. Loh, tadi bukannya tidak ada siapa-siapa? Gumamku dalam hati. Terlihat seorang kakek berseragam pegawai kereta api tersenyum seraya mengepulkan asap rokoknya. Perlahan ia menghampiriku. Matanya terlihat menyipit memperhatikanku. Aku sama sekali tidak gugup meski tadi sempat kaget. Dan kini dia tersenyum menganggukkan kepala. Masih bertahan menunggu keretanya, Mbak? Tanyanya dengan suara serak yang lembut. Iya, Pak. Soalnya cuma naik kereta saya bisa sampai dengan cepat ke rumah. Kendaraan umum malam begini sudah jarang. Lagi pula kurang aman. Jawabku sambil tersenyum. Dia menganggukkan kepala lalu memandang jauh ke arah lajur datangnya kereta. Pandangannya tampak menerawang jauh sejauh pandangannya. Wajahnya tampak pias. Ia kemudian terbatuk kecil dan berkata lagi, Mbak, mungkin sebentar lagi kereta terakhir akan tiba. Tenang saja, pasti Mbak akan segera sampai ke rumah dengan selamat. Kereta terakhir ini sudah lama tidak beroperasi, tapi kecepatannya tidak kalah dengan yang biasa beroperasi. Jelas sang kakek. Sontak aku merasa heran. Memangnya kereta seperti apa yang akan membawaku pulang kali ini? Apakah itu bukan kereta yang biasanya? Seolah mengerti isi benakku, si petugas stasiun tadi tertawa kecil. Dia kemudian berkata, keterlambatan ini memang karena kereta terakhir biasa ada sedikit masalah, Mbak. Jadi kami sedang mencoba mengoperasikan kembali yang lama. Tidak perlu banyak tanya, Mbak. Naik saja dengan nyaman. Dan selamat berkumpul kembali dengan keluarga. Jelasnya sambil melengos pergi. Aku hanya bisa menganggukkan kepala lalu menatap kepergiannya sampai membelok ke pintu samping. Kini, aku benar-benar sendiri menunggu kereta terakhirku. Mata yang kantuk ku coba menahannya sekuat mungkin.
Aku berjalan mundar-mandir, hingga beberapa saat kemudian telingaku seperti mendengar peluit dari kejauhan. Iya, peluit. Tidak sempat berpikir lebih jauh, buru-buru ku kemasi barangku yang terdiri dari ransel, payung, dan jaket malam serta topi pet pemberian abangku. Benar saja, di kejauhan tampak sebuah sosok hitam muncul. Derunya menggetarkan jantung. Rel-rel kereta di depanku seolah bersiap-siap untuk menyambut kereta yang sempat membuatku marah karena keterlambatannya yang tidak kira-kira ini. Meskipun tentu saja bukan keretanya yang salah, tapi faktor human errornya. Aku merasa sedikit aneh. Kereta yang pelan-pelan tiba di hadapanku ini agak lain dari yang lain. Dia tampak berkilau. Seluruhnya berwarna hitam berkilau. Dan baru kali ini kulihat dengan jelas sosoknya. Tampak seperti sepur zaman dulu kala. Ini sih memang sepur zaman kemerdekaan seperti yang sering kubaca di buku atau kulihat di film-film. Astaga, jadi ini kereta terakhirku. Mana mungkin aku mau naik kereta zaman silam ini, tidak berlampu pula. Mana masinisnya? Penumpangnya juga nggak ada. Astaga, apa jangan-jangan cuma aku sendiri? Ujarku sembari melangkah mundur menjauhi keretaku. Kereta itu tampak anggun menunggu. Sementara aku masih ternganga memperhatikan benda hitam di depanku ini. Naik, tidak. Naik, tidak. Batinku, aku masih ragu. Hingga akhirnya aku berlari kecil menuju pintu samping. Barangkali petugas kereta itu masih ada. Aku berniat akan meminta pendapatnya. Namun sayang pintu itu telah terkunci, dan itu membuatku sedikit panik. Aku tidak lagi bisa keluar dari stasiun ini. Aneh memang. Menurut beberapa petugas stasiun yang biasa aku temui, biasanya sepi atau ramainya penumpang terakhir, pintu gerbang samping stasiun tidak pernah dikunci. Biasanya akan tetap dibiarkan terbuka. Itu karena memang tidak ada kuncinya, alias sudah lama tidak pernah dikunci. Entahlah, namun yang jelas kali ini aku merasa sedikit merinding. Terlihat kereta itu tampaknya akan segera meninggalkanku. Aku bingung. Kalau tidak naik berarti aku akan di sini sampai pagi. Dan kalau ada orang jahat lantas bagaimana? Itu membuat aku menjadi gelisah. Singkat cerita, akhirnya dengan berdoa aku memutuskan untuk menaiki sepur aneh tersebut. Aku sedikit kaget karena di pintu kereta ternyata ada petugas berdiri sembari tersenyum. Nampak petugas itu tersenyum yang membuat jantungku nyaris copot. Aku tidak membalas senyumnya. Aku hanya memberikan karcis kereta tanpa sadar meski dia tidak menagihnya. Dan meskipun aku baru saja naik, tapi aku sudah tidak sabar lagi ingin cepat agar kereta ini berangkat. Di gerbong yang kumasuki ternyata ada beberapa orang tampak tertidur. Pakaian mereka tampak lusuh. Aku pun menarik nafas lega. Setidaknya aku tidak sendirian di gerbong aneh ini. Tidak ada lampu. Hanya pelita kecil berkelap-kelip di sudut gerbong. Dan itu membuatku benar-benar merasa aneh. Aku benar-benar seperti kembali ke abad lalu. Sempat terpikir aku tengah memasuki lorong waktu. Namun segera ku tepis pikiran gila tersebut. Agaknya, lelah telah membuat pikiranku mulai tidak waras.
Setelah ku dapatkan tempat duduk, ku letakkan ranselku di dekat kaki, lalu ku sandarkan kepala di kaca jendela. Aku memandang keluar ke peron yang sepi, sementara kereta mulai berjalan perlahan. Hingga tiba-tiba aku melihat si kakek petugas stasiun nampak duduk di bangku ujung dekat pintu samping tempat dia menghilang tadi. Kami saling tatap. Kulihat dia melambaikan tangannya dan mengacukan jempol sembari tersenyum. Aku hanya mampu terpana sambil terus memandangnya semakin menjauh. Aku merasa benar-benar aneh malam ini. Halusinasi-kah? Dan baru kusadari sepertinya aku memang belum pernah melihat petugas itu sebelumnya. Lantas siapa dia? Petugas barukah? Entahlah. Yang jelas kini aku mulai didera lagi kantuk yang tadi sempat menggerayangiku berkali-kali. Rasanya aku mulai akan segera tertidur. Hingga akhirnya aku terbangun karena pundakku serasa didorong-dorong. Aku mengerjapkan mata dan terduduk. Kulihat petugas kereta tersenyum padaku. "Sebentar lagi sampai, Mbak. Siap-siap ya, jangan ada yang ketinggalan," bisiknya perlahan. "Terima kasih, Pak," ucapku. Rasanya baru saja aku tertidur sebentar, tahu-tahu sudah sampai. Ujarku sembari melihat keadaan di luar. Tampak lampu-lampu kota berkerlap-kelip. Hingga tidak berapa lama kemudian kereta pun memasuki stasiun kotaku. Suasana stasiun sama sepinya malam ini. Namun tentu saja jam segini siapa pula yang akan naik kereta? Batinku saat itu. Seharusnya aku sudah sampai rumah jam 7 tadi, ujarku sembari bersiap untuk turun. Sempat kulirik arah kursi yang selagi aku naik masih ada penumpangnya, tapi kursi itu kini kosong. Tidak terlihat ada penumpangnya yang terdiri dari seorang ibu tua, seorang anak kecil dan seorang gadis muda. Lantas, kemanakah mereka? Apa sudah lebih dulu turun kah? Tapi, aku mengabaikan semua itu. Dan ketika tiba di pintu kereta sempat kutanyakan pada petugas kemana penumpang-penumpang yang tadi satu gerbong bersamaku. Petugas itu kemudian tersenyum. "Mereka tidak turun kemanapun, Mbak. Mereka adalah penumpang abadi kami. Seperti juga saya petugas abadi kereta ini sejak lama. Hanya di kereta ini kami bertugas dan berjaga, dan menjemput penumpang yang kemalaman tapi masih setia menunggu kehadiran kami untuk membawa kembali ke keluarganya." Jelas petugas tersebut. Mendengar penjelasannya aku seperti merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tapi logikaku lebih mendominasi. Apa mereka keluarga bapak atau masinisnya? Tanyaku iseng, sementara dia hanya tertawa. Mereka dan saya adalah petugas khusus yang mengurusi kereta ini bagi penumpang yang sabar menunggu hingga larut. Penumpang seperti itu adalah bagian kami. Ujarnya tersenyum, mengulangi lagi penjelasannya. Aku masih tidak memahami, tapi petugas itu segera mendorongku keluar. Bahkan aku nyaris terjungkal. Dan baru saja kakiku menginjak lantai peron, aku terkejut setengah mati karena kereta tiba-tiba langsung berangkat dengan kecepatan tinggi. Nyaris terbang, aku menjerit kecil. Jantungku serasa mau lepas saja, sementara kakiku lemas tidak terkira. Aku hanya mampu terduduk di lantai peron, tidak mampu berdiri.
Rasanya ingin sekali berteriak tapi mulutku terkunci. Dan semakin terkejut karena tanganku seolah ada yang menarik untuk berdiri. Aku melongo. Ternyata itu adalah abangku yang tampak pias. Aku merasa amat lega. Aduh, aku ketakutan sekali tadi melihat kereta ajaib itu kabur begitu saja. Serasa mimpi rasanya, ujarku. Namun, abangku tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia kemudian membimbingku berjalan melewati lorong stasiun hingga pintu keluar. Agar supaya kalian tahu, kotaku selalu ramai 24 jam. Masih banyak orang nongkrong-nongkrong di warung kopi sekitar stasiun. Abangku kemudian bertanya apakah aku baik-baik saja. Aku menganggukkan kepala. Tenggorokanku rasanya kering. Lantas abangku pergi ke sebuah warung dan membelikanku minuman dingin. Aku tidak bisa mengantarmu sampai rumah karena aku mau ke rumah Bude. Numpang nginap karena besok ada ujian skripsi. Aku takut kesiangan. Jadi kamu pulang sendiri ya? Dekat ini kan? Kata abangku seraya memberiku ongkos pulang. Itu membuatku jadi kesal. Lagi pula sempat-sempatnya dia menjemputku tapi tidak mau mengantarku pulang sekalian. Dari tadi aku menunggumu, tapi ternyata keretamu telat. Aku sungguh harus segera pergi. Itu ada angkot. Cepatlah naik. Ujarnya sembari mendorong badanku masuk angkot tanpa mau mendengarkan penjelasanku. Kemudian, abangku melambaikan tangannya saat angkot mulai berangkat. 5 menit kemudian aku sudah sampai di halaman rumah. Terlihat ayah dan ibuku sudah duduk di teras depan. Mereka segera menyambutku dan sibuk bertanya mengapa aku begitu terlambat. Aku kemudian menjelaskan sembari berjalan masuk ke rumah. Sempat, aku melihat wajah kedua orang tuaku pias. Mereka lalu saling lirik satu sama lain. Aku pun kemudian merasa konyol karena telah menceritakan semua pengalaman anehku di stasiun malam ini. Namun, orang tuaku tidak bertanya lagi. Mereka lantas menyuruhku segera mandi dan istirahat. Aku merasa senang tidak lagi ditanya-tanya. Segera aku ganti baju tanpa istirahat lagi, mandi dan berganti pakaian. Duduk di kamar sendiri merenungi pengalaman tadi. Entah kenapa perasaanku menjadi tidak enak hati. Aku merasa tidak percaya seperti yang kulihat di wajah orang tuaku tadi. Singkat cerita, setelah mandi pikiranku agak segar. Namun, aku sempat merinding dan tidak percaya bahwa yang kunaiki tadi adalah sebuah sepur zaman dulu. Masa kereta seperti itu masih beroperasi sih di jalur kereta ibu kota? Gumamku dalam hati. Aku keluar kamar dan menghampiri kedua orang tuaku yang sedang asik nonton TV. Aku bertanya apakah aku baik-baik saja. Aku kemudian mengangguk lalu mulai bertanya tentang pengalamanku yang aneh itu. Apakah aku memang tidak sedang bermimpi? Tanyaku. Ayah kemudian menepuk pundakku lalu berdehem. Sepertinya kamu termasuk salah satu orang di kota ini yang akhirnya terpilih untuk ikut menikmati kereta hantu itu, nak. Jawab ayahku tenang. Namun, aku melotot mendengar jawabannya. Kereta hantu? Mana mungkin aku bisa naik kereta hantu? Itu kan hanya cerita karangan masyarakat saja yang pernah aku dengar sebelumnya. Ayah kemudian melanjutkan. Dulu Eri abangmu juga sempat mengalaminya.
Itu saat dia masih SMA. Maka sekarang dia paham apa yang terjadi padamu. Tidak mungkin kamu naik kendaraan umum setelah lewat jam 8 belum pulang. Pasti kamu nekat menunggu kereta kan? Maka dia mungkin berinisiatif menjemputmu. Mengingat pengalamannya dulu, mungkin dia takut kereta itu akan menjemput adiknya pula. Dan ternyata perasaannya tepat, bukan? Tapi dia mengatakan akan ke rumah Bude ya. Jadi aku disuruh pulang sendiri. Gerutuku. Ya memang, sekalian jalan. Jawab ayah santai. Sementara ibu tertawa. Yang penting kamu selamat, nak. Lain kali jangan pulang terlalu malam. Terutama penggemar kereta sepertimu. Ingat, nak. Kereta terakhir itu sudah jadi legenda di kotanya sebagai pengantar terakhir orang-orang yang kepulangan malam. Tanya saja abangmu nanti kalau dia sudah pulang. Ah, kereta itu bukan kereta hantu, ayah. Petugasnya sendiri yang cerita padaku bahwa itu kereta sengaja dioperasikan karena kereta lainnya sudah tidur semua malam ini. Jawabku jengkel. Sementara ibu cekikikan sembari mengelus tanganku. Ayah, beliau tetap tenang dengan cerutunya. Petugas yang kamu temui sudah almarhum, nak. Itulah mengapa dia masih ada di sekitar situ malam begini. Percayalah, hal-hal seperti itu bukan yang pertama kalinya. Hanya saja kamu terlalu percaya diri. Terlalu asik dengan duniamu yang realistis. Kamu tidak mampu menangkap pesan alam yang disampaikan udara malam. Jelas ayahku membuatku makin keki. Ah, ayah dari dulu kebanyakan berhayal, hingga lebih sering menakut-nakuti anaknya yang mencoba berpikir secara logis. Benar, ayah. Beliau adalah seorang dalang yang juga penyair setingkat kecamatan. Sedangkan ibuku Sindan terkenal di kota kelahirannya dulu. Namun aku tidak ingin ikut pola pikir mereka yang suka menghubungkan segala sesuatunya dengan hal-hal yang di luar nalar. Lantas aku pun bergegas masuk kamar setelah pamit pada kedua orang tuaku. Singkat cerita di ranjang aku pun berpikir keras. Benarkah pengalamanku ini? Baru kali ini aku tidak sabar menunggu kepulangan abangku. Selama ini aku tidak pernah menggubris cerita tentang kereta hantu yang konyol itu. Padahal sudah lama terdengar dari mulut ke mulut. Termasuk kisah abangku yang sebenarnya justru tidak pernah diceritakannya kepadaku. Aku justru baru tahu dari penuturan ayat tadi. Hingga aku terkenang kembali tentang petugas yang datang dan pergi tanpa jejak itu. Tentang pintu gerbang yang tiba-tiba terkunci. Hingga aku tidak bisa melarikan diri keluar stasiun saat takut melihat bentuk kereta yang akan membawaku pulang. Aku tersentak. Iya, kereta itu memang layak diberi julukan kereta hantu karena aneh bentuknya. Dia tiba-tiba pergi dengan kecepatan tinggi begitu saja setelah mengantarku. Juga penumpang dan petugas kereta dengan ceritanya yang mendirikan bulu romaku sekarang. Mereka adalah penumpang dan petugas abadi. Astaga, berarti mereka juga hantu dong. Aku tiba-tiba merasa merinding. Aku juga malu sendiri karena merasa logikaku mulai goyah. Dan setelah aku rangkai-rangkai kejadian di stasiun tadi, rasanya aku mulai mempercayai apa kata ayah. Iya, yang ku naiki adalah kereta hantu. Lantas, aku mengerutkan kening tidak habis pikir. Soalnya semua tampak begitu nyata terlepas dari yang aneh-anehnya tadi. Jadi malam ini aku telah menaiki kereta hantu dengan penumpang hantu dan petugas hantu. Kecuali aku sendiri yang manusia. Aku masih tidak mampu percaya. Namun sejak saat itu aku nyaris tidak pernah pulang malam dengan kereta lagi. Cukup
naik kendaraan umum saja. Dan aku hanya akan naik kereta kalau hari masih siang atau sore.